Halo semuanya, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat struktur organisasi dengan mudah. Nah, di sini kita pilih dulu kalimatnya, kita Ctrl C, lalu di sini kita Ctrl V, lalu kita Ctrl aja ya teman-teman, kita pilih ke insert, lalu pilih smart art dan ke hierarki. Nah, tampilan seperti ini dan kita pilih nomor 1 aja. Nah, muncul seperti ini, kita Ctrl A lagi dan Ctrl V yang udah kita pilih. Oke, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan membuat teks ke dalam tabel. Nah, di sini bentar ya, kita pilih dulu yang bakal kita jadikan tabel. Nah, ini teksnya kita copy dulu semua. Kita copy, lalu kita kembali lagi ke file, lalu kita Ctrl V. Nah, ini kita Ctrl C lagi, lalu kita pilih ke table. Nah, kita pilih yang namanya convert text to table. Oke. Nah, ini kolomnya kan ada 7 dan adanya kita ubah ke koma. Oke, kita pilih warnanya terserah kalian. Di sini saya bakal pilih warna biru. Nah, semudah ini ya teman-teman. Oke, hasilnya juga langsung jadi. Oke, kita lihat dulu apakah sesuai tabelnya. Nah, ini departemennya kita hapus dulu spasinya ya, biar sama. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, setelah itu saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat surat massal dengan mudah, karena kalau untuk satu orang tuh pasti capek kan. Jadi di sini kita buat ke file baru dulu. Oke, di sini saya akan buat tutorial bagaimana cara membuat surat undangan untuk banyak orang. Nah, karena kalau buat untuk satu orang banyak orang tapi satu tuh capek banget. Nah, di sini saya udah punya contoh suratnya ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, kita ke mailings, pilih select the site, kita pilih use and visiting list. Nah, kita pilih dokumen Excel-nya. Di sini saya pakai data search name genap. Ini kita open. Nah, bakal muncul seperti ini. Kita oke aja. Oke, nah di insert match file kita sesuaiin dengan apa yang ada nih. Di NIP ini kita contoh NIP, di nama kita ambil nama, di alamat kita ambil alamat, di jabatan juga kita apain yang jabatan ya. Nah, seperti ini kita preview dulu. Oke, dia akan jadi seperti ini. Lalu kita pilih finish and merge, lalu kita edit individual documents, lalu pilih all dan oke. Lalu akan jadi seperti ini. Besar. Kok gini ya? Sebentar ya teman-teman. Nah, seperti ini dia. Jadi kita cuman butuh data namanya di Excel doang, tapi setelah kita masukin bakal langsung seperti ini, mudah banget kan? Oke, di sini kita akan membuat sertifikat massal juga seperti surat massal tadi. Nah, ini orientasinya kita ubah dulu ya ke landscape seperti ini. Kita lalu kita download dulu contoh sertifikatnya. Gak ada. Oke, loading temen. Jadi kita pakai apa yang udah ada aja ya. Di sini kita insert, kita masuk ke picture, kita pilih yang udah kita download, itu ada di
sebentar, bukan ya. Nah oke, yang ini kita insert, lalu tinggal kita rapi-rapiin sesuai dengan format kertasnya. Nah seperti ini, lalu kita pilih insert, kita ke text box. Nah kita draw text box, lalu kita pilih di mana mau kita letakin nanti. Nah di sini aja seperti ini ya teman-teman. Seperti sebelum itu, text outline ini kita no outline kan dulu. Shape outline-nya juga no outline. Nah kita tinggal ke mailing lagi, kita select recipe, use exciting list, kita pilih file Excel-nya. Di sini kita pakai yang nih, search certificate, kita open, bakal seperti ini, kita klik OK aja. Nah kita insert nama mahasiswanya. Nah seperti ini nih, kan kecil banget ya, kita tinggal sesuaiin lagi ukurannya seperti apa yang kita mau. Di sini saya naikin ke 18. Oke, masih kecil banget, ubah ke 24. Kita rata tengah, lalu teksnya kita ubah ke Times New Roman. Oke, lalu kita coba ini ya. Mana ya? Nih, kita coba lihat dulu. Oke, ini kebesaran, masih teksnya terlalu besar. Kita pilih lagi, kita kecilin lagi sampai sesuai. Nah seperti ini. Oke, salah, kita balikin lagi. Nah ini bisa kita atur lagi. Nah oke, pas seperti ini ya. Lalu kita ke mailing lagi, kita pilih finish and match, lalu pilih edit individual dan oke, lalu dia akan seperti ini. Sebentar ya. Nah langsung jadi semua, sama seperti contoh surat masal tadi ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke. Nah di sini saya akan buat autocorrect. Di sini saya udah punya template-nya ya. Jadi tinggal saya Ctrl V. Nah seperti ini. Lalu kita pilih lagi apa yang akan kita jadiin autocorrect. Kita Ctrl C, kita ke file, lalu pilih option. Di sini ada yang namanya proofing, lalu pilih autocorrect. Nah kita ke replace, letakin apa yang bakal kita pakai, tapi harus gampang diingat ya. Lalu klik OK. Setelah itu kita tinggal ketik apa yang tadi udah kita pakai ya namanya. Seperti ini, saya pakainya namanya Adele. Lalu kita langsung enter dan langsung jadi seperti ini ya teman-teman. Nah di sini saya akan buat tutorial tentang quick part. Nah di sini saya udah punya template-nya juga, tinggal Ctrl V, lalu kita pilih ke insert yang shape, kita pilih yang ini, lalu kita tinggal tarik kursornya, sesuai yang kita mau ya. Oke, seperti ini, kita tinggal di copy, sesuaiin lagi. Oke, salah, nah ini udah, tinggal kita tarik lagi, kita sesuaiin lagi sampai sesuai yang kita mau ya. Nah lalu kita akan ke insert. Kita ubah dulu ke Times New Roman ya, biar rapi. Ini disesuaikan lagi aja.
Oke, kita ke insert, kita pilih gambarnya yang bakal kita pakai. Nah ini, lalu kita pilihnya ini ya, di wrap text in the front of tag. Nah tinggal kita sesuaiin lagi. Nah tarik dikit aja. Oke, udah kayak gini, kita pilih dulu semuanya, lalu kita Ctrl C. Nah jika sudah seperti ini, kita ke ulang enggak. Nah ini udah dapat semua, baru kita Ctrl C, lalu kita ke insert, kita pilih quick parts, lalu auto text, pilih yang paling bawah ini, kita terserah kita namanya mau apa. Di sini saya bakal pakai namanya buku. Nah sebentar, kita langsung klik OK aja, lalu kita ke auto text lagi. Sabar ya. Nah kita enter dulu ke bawah biar bisa kita pakai. Nah langsung kita ke auto text, kita pilih sesuai yang udah pengen. Tadi aku bikinnya toko. Nah kalau kayak gini tinggal diulang dulu dikit. Kita tambahin blank page aja, terus ke quick parts, pilih lagi yang tadi udah kita pakai. Nah kalau udah seperti ini, kita kembali ke halaman atasnya dulu, kita hapus dulu spasi-spasinya sampai yang di bawah ini naik. Nah udah seperti ini, udah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini hasilnya yang di bawah ya. Nah di sini kita buat tutorial bagaimana mengubah tabel ini. Di tabel ini RP-nya tuh jadi hilang. Nah di sini kita pilih dulu tabelnya, lalu kita ke table layout, terus kita pilih convert to text. Ini kita oke. Nah lalu kita Alt kiri, ntar seperti ini. Kita pilih yang mana aja mau kita hapus, lalu kita delete. Nah kalau mau dijadiin tabel lagi, nanti bakal kita ke kita ke insert, baru kita pilih table, lalu pilih convert text to table aja kalau kalian mau ngubah ke tabelnya lagi. Nah ini kalian tinggal atur aja dikit sesuai yang kalian mau dah. Dan seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut tutorial bagaimana kita bikin daftar isi otomatis ya, mudah. Nah di sini kita pilih dulu bab 1 sampai pendahuluan, kita pilih save. Di stylenya ini kita kasih H1 yaitu heading 1, lalu modify. Ini style based on, kita ubah ke heading 1. Nah ini kan kita pilih bold biar sesuai. Nah lalu klik enter. Nah inilah ada latar belakang. Nah latar belakang ini itu babnya dari heading 1, jadi kita bikin B1 H1 yaitu bab 1 dari heading 1, lalu kita list paragrafnya jadi heading 2. Kenapa? Karena dia bab ya teman-teman, di bawahnya heading. Lalu kita bold, title-nya kita hilangin, lalu enter. Lanjut ke, boleh kita lihat lagi apakah ada bab lain lagi. Nah ini ada perumusan masalah, kita langsung klik di B1H1 ini, langsung seperti ini. 1.3 juga ya, langsung nih 1.4 kan gitu, kalau kita pilih B1 dia akan langsung turun, menyesuaikan seperti itu. Ini juga 1.6 bakal turun. Nah seperti ini.
ini untuk merapikan halaman-halaman kalian. Nah, ini ada bab 2 landasan teori, kita pilih lagi. Ini ada save selection, kita bikin H2 yaitu heading 2. Nah, kita pilih style based on, kita ubah ke H1. Kenapa? Karena dia judul. Lalu kita bold, lalu kita enter. Nah, di persediaan ini juga itu adalah babnya heading 2. Jangan kita pakai yang B1 ya teman-teman, karena itu nanti bakal lanjut dari bab 1 tadi. Dan itu nggak bisa dipakai ya. Kita pilih juga headingnya tetap heading 2. Italicnya kita matiin lalu enter. Oke, kita lanjut lagi ke, nah ini namanya subbab, dan subbab ini dia akan pakai heading 3 karena judul itu udah H1, bab itu H2. Nah, di sini kita bikin SB1, H1, H2, subbab heading 2. Nah, kita pilih heading 3, kita bold lalu klik enter. Nah, selanjutnya seperti itu terus sampai subbabnya habis ya teman-teman. Kalau nggak ada, kita pilih lagi yang udah kita bikin seperti itu. Nah, kalau kita pakainya SB1 dia bakal jelek ya. Ini di model simulasi nih, lihat kita pakai nih B1 seperti ini. Nah, ini subbab 2 dari bab 2 ya. Nah, kalau kita apain yang subbab 2 dari bab 2 yang tadi, dia bakal lanjut yang tadi. Jadi kita harus buat ulang ya. Jadi apa? Kita jadi subbab 1 H2 ya. Jangan subbab 1 tapi kita subbab 2 ya. Kita modify, lalu style based on nya kita ganti dulu. Oke. So ini simulasi juga kita pakai SP2. Bentar teman-teman, ini ada yang salah dikit ya. Nah, ini untuk modelnya kita ke bentar ya, kita ulang dulu semuanya. Nah, ini model, kita bikin aja yang baru ya. Nah, ini ada save selection, kita bikin SB2 dari H2 dari H1 H2 aja ya teman-teman. Nah, seperti ini list paragrafnya, kita pilih heading 3, kita bold lagi judulnya lalu enter. Oke, seperti ini. Itu kenapa jangan kita pakai yang subbab 1 di subbab 2 ya teman-teman, karena itu bakal ngerusak file kita dan itu bakal ngeribetin banget. Nah, seperti ini, kita lanjut aja terus. Nah, kalau bab kita bisa lanjut pakai bab yang heading 2 tadi ya, nggak usah diulang juga nggak apa-apa ini. Nah, dia langsung ke 24, ini aturan 25 tapi kita 23 dan berubah jadi 25. Nah, ini di bab 3 kita pilih lagi, kita jadiin heading 3 H3, kita modify lalu style based on, kita pilih heading 1. Sudah heading 1 kita bold lalu kita enter. Nah, selanjutnya ini pendahuluannya lagi kita ubah ke save selection, kita bikin B3 dari H3 lalu modify, dan style based on kita pakai heading 2 karena dia bab. Kita klik bold. Oke. Ini tinggal pilih stepnya tetap sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah,
seperti ini. Bab 3 kita pilih heading 3, kita bold, udah di bold kita enter lagi. Nah seperti itu, prosesnya seperti itu terus ya teman-teman, mudah dan nggak ribet ya, daripada harus ketik dulu satu-satu titik-titiknya. Nah, jika semua sudah, kita kembali ke atas, lalu kita pilih blank page. Nah, di sini kita langsung ke reference, kita pilih table of content, lalu pilih yang table 1 ini, dan ini kita turunin dulu, dan ya jadinya seperti ini. Ini kontennya kita pilih, kita ubah jadi daftar isi. Nah ini ketika kita kontrol klik, di sini kita langsung ke landasan teori seperti ini ya teman-teman. Nah di sini kita akan kasih header. Nah headernya kita pilih yang di file ini, aku pilihnya yang mana ya, sabar ya guys. Ini enggak jangan ini, yang mana ya, ini opsional ya guys, terserah kalian aja. Aku soalnya mau yang agak simple, jadi aku pilihnya yang yang ini aja. Ini type of document terserah kalian mau ubah apa, cuman aku bakal ubah jadi UTS Applicom 2026. Nah oke, setelah jadi seperti ini, kita langsung gimana ya, kita langsung ke footer, kita sesuaiin lagi sama headernya. Nah aku kebetulan pakai yang ini, jadi type of company ini aku ganti, aku ganti lagi aja. Nah yang ini sebentar, yang ini yang merah ini ya. Nah type of the company ini aku bakal ganti jadi pakai, nah kita keluar dan tampilannya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah bakal seperti ini dia. Nah ini halaman kosong dihapus. Oke. Dan tampilannya seperti ini. Nah kali ini kita akan membuat tutorial PowerPoint ya. Di sini saya hapus dulu. Oke. Lalu kita ada section, terus ini namanya kita ganti jadi judul dan profil ya, tapi nanti disesuaikan sama yang kalian butuhin juga. Nah di default section ini kita ubah jadi home. Nah setelah itu di judul ini kita tambahkan new slide.
Nah, jadi seperti ini. Kita hapus lagi ya. Ini kita hapus. Terus kita pilih format background. Kita pilih warna biru. Di sini saya pakai biru, kalian nanti bisa menyesuaikan. Lalu kita insert shape, pilih yang oval, terus di kesiniin. Nah, ini di align, pilih center sama middle biar pas di tengah. Lalu kita pilih text box. Di sini text boxnya adalah judul dan profil. Nah, ini dilurusin dulu. Oke, kita atur ini. Kita blok ini bakal diganti jadi Times New Roman. Nanti kalian menyesuaikan lagi, dan ukurannya juga sesuai yang kalian suka ya, atau yang kalian butuhin aja. Setelah itu tinggal diatur dikit aja. Kita ke shape format, lalu di align center sama align middle. Nah, ini kan masih kepanjangan nih, ini bisa kita atur dikit lagi biar pas. Lalu kita ke align center lagi dan pas. Baru kita ke insert ya, kita ke insert lalu pilih icon. Nah, karena ini di sini judul, saya bakal pakai yang Oke, saya bakal pakai yang ini aja untuk judul. Nah, ini kita tinggal atur dikit ke tengah, lalu warnanya diganti jadi putih. Baru kita atur lagi sesuka kita. Nah, oke. Kita klik ikonnya, kita pasin di tengah. Terus setelah itu kita jadiin gradient yang ovalnya tadi. Ini saya bakal pakai 2 aja, dan warnanya tuh bisa kalian sesuaikan dengan warna kalian sendiri. Di sini saya ambil biru untuk warna pertama. Terus di warna kedua saya bakal pakai warna putih. Nah, ini tinggal kalian atur-atur lagi aja untuk pewarnaannya ya. Oke, setelah itu kita klik filenya, kita pilih Ctrl D, kita sesuaiin sama berapa yang kita butuhin. Di sini aku butuhnya 5, jadi aku Ctrl D-nya sampai 5 kali. Nah, di garis atas itu kita tambah add section, dan itu wajib, dan itu kita sesuaiin lagi sama kebutuhan kita. Di sini aku bakal pakai itu profil dan sejarah. Oke, setelah di rename aku balik lagi ke judul dan profil ini. Nah, itu kita Ctrl D lagi. Nah, di judul ini kita langsung ambil, kita besarin itu dengan Ctrl Shift ya, pokoknya sampai menutupin. Lalu kita pilih no fill, dan ikonnya itu terserah kalian mau ke tengah, dan teksnya gini juga terserah kalian aja mau ke tengah atau enggaknya. Di sini aku ngambilnya ke tengah ya. Nah, lalu kita ke insert, lalu pilih pista. Nah, ini aku bakal pakai logo ini.
Sebentar. Nah, di sini aku bakal taruh di sini aja. Nah, seperti ini. Di sini baru kalau kalian mau ngetik nanti tinggal pilih. Di sini aku ambil materinya dulu. Lalu ke PowerPoint lagi, insert, pilih text box. Lalu kita tinggal masukin teksnya yang kita butuhin. Ini ubah Times New Roman, terus warna kayak ini kita sesuaiin dulu ukurannya sama yang kita mau. Terus nah, diatur-atur dikit, baru kita pilih dulu teksnya, lalu kita ubah menjadi warna putih biar tulisannya lebih kelihatan. Oke, setelah seperti ini kita lanjut ke yang lain juga seperti itu ya. Besarin. Nah, ini kalian tinggal sesuaiin lagi nih sesuai kebutuhan kalian butuhnya di gimana gitu. Nah, ini aku ambil materinya lagi. Ini materinya di copy aja. Setelah di copy kita balik ke PowerPoint, pilih text box lagi, di insert, baru klik, kita tempel lagi. Nah, ini kita sesuaiin lagi. Pokoknya prosesnya kayak gitu terus ya teman-teman. Ya. Ini ubah Times New Roman, terus oke, diatur-atur lagi aja. Nah, setelah itu ambil materi lagi yang terakhir di slide 1. Kita Ctrl C lagi, terus kita ke PowerPoint lagi. Lalu kita pilih insert dan text box. Klik di mana kita mau meletakkan. Terus tinggal diatur lagi. Kita ubah jadi warna putih. Ini Times New Roman, terus ini tinggal disesuaikan lagi seperti ini. Nah, lalu kita pilih transition morph seperti itu ya. Kalau kita mau membuat lagi nih seperti ini, dia akan
yang tadinya tidak muncul dia menjadi muncul seperti ini. Dan morph ini adanya di Microsoft 2019 ke atas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nih, lalu kita ke profil dan sejarah. Ini kita ubah dulu teksnya. Dan sejarah tim ya. Nah, ini tinggal kita atur lagi gimana caranya biar dia ke tengah. Nah, ini tinggal pilih shape format, terus pilih align center sama align middle. Nah, ini iconnya diganti aja ya sesuai materinya. Nah, ini diklik aja iconnya, terus pilih hapus, lalu kita ke insert, pilih icon baru yang mau kita pakai. Tapi ini dipakai sesuai kebutuhan kita masing-masing ya. Nah, aku pilih ikonnya lampu aja. Nah, ini ikonnya tinggal kita klik lalu kita atur supaya ke tengah. Ini aku bakal pakai warna putih. Dan ini juga dibesarin lagi ya. Nah, dibesarin sesuai kebutuhan kalian juga lagi. Nah, seperti ini. Kalau tadi teksnya dirasa kurang kecil, itu kalian bisa atur lagi untuk kecilin ukurannya ya. Tapi balik lagi itu harus sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ini kita tambah add section lagi. Terus nama sectionnya harus kita ubah ke apa yang bakal kita pakai. Di sini aku pakai era kejayaan. Nah, oke, lalu di profil dan sejarah tim itu bakal bukan namanya slide, tapi di Ctrl D. Bentar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita apain yang kedua? Nah, di kedua itu sama seperti yang tadi, kita Ctrl Shift buat kita tarik gambarnya hingga menutupi slide. Seperti ini, secukupnya aja, pokoknya sampai menutupi. Lalu kita pilih no fill buat ngehilangin. Nah, terus ini ikonnya juga sama, kalian tinggal atur-atur aja sesuka kalian, mau kalian atur gimana. Nah, kita tinggal salin lagi materi kedua. Pokoknya itu stepnya sama aja, diulang-ulang terus.
Nah, ini diatur sesuai dengan kebutuhan kalian ya, pokoknya harus sesuai kebutuhan. Ini sama kita salin lagi materi di slide 2, lalu kita ke PowerPoint lagi. Tapi sebelum itu harus kita Ctrl C. Setelah ke PowerPoint baru kita Ctrl V atau kita tempel. Nah, setelah teksnya diatur seperti ini, kita ke insert lalu kita tambahkan gambar. Di sini saya bakal pakai gambar ini, sama seperti yang tadi kita atur lagi. Oh iya, ini ini kita tarik aja. Pokoknya kita tarik sampai menutupi slide-nya. Wah, kayak gini. Oh, ulang. Oke, ini kita ulang aja. Nah, saat kita ulangnya sampai dari sini aja. Ini kita tarik sampai menutupi layar presentasinya. Seperti ini, lalu kita pilih send to back. Nah, ini kita tinggal pilih di format picture itu, kita pilih picture correction, lalu ini brightnessnya kita turunin aja, terus kontrasnya juga diturunin. Ini sesuai kebutuhan kalian aja ya dituruninnya, seperti itu, diturunin sesuai
kebutuhan di sini aku butuh yang nggak terlalu terang, cuman cukup. Oke. Nah, terus judulnya bakal aku ubah jadi putih. Lalu kita ke transition lagi, pilih mode biar ada animasinya. Nah, kita lanjut ke bagian era kejayaan. Nah, di slide ketiga ini ini kita ganti jadi apa ya judulnya nih, era kejayaan. Di era kejayaan dan roster work. Nah, ini sama juga kayak yang di slide 1, 2, 3 itu kita atur-atur aja. Pokoknya itu pengaturannya tetap sama dan nggak akan berubah yang gimana-gimana ya. Nah, ini tinggal diatur, terus kita ke shape format, lalu pilih align center sama align middle. Nah, ini iconnya juga diganti sesuai yang kalian suka. Di sini aku ganti jadi pakai ini aku pilihnya tuh mahkota gini. Terus mahkotanya ini klik kanan, pilih format grafik, lalu aku pilih warnanya jadi warna putih lagi. Nah, stepnya seperti itu terus ya guys, seperti itu terus berulang-ulang.
Nah, di era kejadian ini kita kontrol D lagi. Ini kita pilih, lalu kita kontrol D, kita pilih yang kita pilih yang keduanya. Seperti itu. Lalu ini kita pilih no fill. Ini ikonnya kita naikin, terus judulnya itu juga kita ganti. Ini bakal aku ganti jadi era kejayaan. Oke, ini aku ubah ke warna putih dulu. Aku bold aja dulu. Di yang pertama juga bakal aku ganti jadi era kerjaan, tapi di bold. Aku balik yang kedua, ini kan nah kita copy lagi materi ketiganya. Pokoknya itu stepnya terus diulang-ulang ya guys.
Nah, di sini ikonnya kita ubah lagi. Pokoknya diubah sesuai kebutuhan kita lagi. Di sini aku bakal pakai yang mana ya? Nah, yang ini aja karena ini kayak baru atau mengulang. Nah, ini kita pilih bukan kontrol, colornya jadi putih. Lalu kita ikonnya kita atur posisinya seperti tadi, mau di atas, tengah, atau di mana terserah kalian. Sebentar. Nah, di slide kedua juga aku ubah ikonnya jadi yang tadi, menyesuaikan ya. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, ini materinya kita copy lagi. Lalu kita akan ke PowerPoint-nya, teman-teman. Kita ke PowerPoint, lalu kita insert, pilih text box. Nah, ini materinya pertama kita ubah jadi Times New Roman, warna jadi putih, baru kita sesuaiin dengan slide-nya atau apa yang bakal kalian isi. Nah, ini posisi teksnya tinggal diatur-atur aja senyamannya kalian.
Nah, di sini karena saya lupa ngedesain home, nah di sini kita desain sesuai yang kita mau ya. Di sini saya ngedesainnya simple aja. Dan setelah kita desain, kita balik lagi ke ini, ke slide satu ya, polos kayak gini. Nah, ini kita ubah ke none. Nah, seperti ini. Karena saya lupa dianimasiin, kita animasiin dulu semua, di transition lagi. Nah, untuk depannya ini kita pakai yang none ya. Ini masih pakai move. Nah, ini
kita tambahin zoomnya di depan, di home. Ini juga sebentar ya, ini kita buat dikit, atur-atur lagi. Nah, ini kita pilih section zoom. Ini juga kita pilih sectionnya dari 1 sampai 5 ini. Itulah fungsi kenapa harus di section, biar kita bisa bikin zoomnya. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, ini kita atur-atur aja dulu. Nah, ini kan masih ada backgroundnya ya teman-teman. Nah, ini kita pilih kita klik dulu, terus kita pilih zoom background biar backgroundnya si zoom ini hilang ya. Kalau udah kayak gini, kita atur-atur lagi aja sesuai biar pasnya itu gimana. Nah, kita atur seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita oke, dia langsung muncul ke section yang selanjutnya seperti ini. Nah, di sini karena sebentar ya. Nah, di sini karena kurang rapi, kita rapiin dulu. Ini
ikonnya saya kecilin aja biar nggak terlalu besar. Nah ini dikecilin, semua juga kita kecilin dikit aja ya. Nah ini kita kecilin dulu semuanya. Nah seperti ini jadinya. Sebentar ya. Nah kita lihat lagi setelah diperbaikin seperti ini jadinya ya teman-teman. Nah setelah itu seperti itu saja tutorial dari saya. Sekian, terima kasih ya teman-teman semua.